dalam pemenuhan nilai KT3 mata kuliah Bahasa Indonesia, kami kelompok 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPH Kampus Surabaya akan menjelaskan strategi digital marketing penggunaan media sosial TikTok di Indonesia. Dengan saya, Agnes Yordanita, dan rekan-rekan saya, Carmen Gloria, Gabriela Novilia, Gloria Kristiani, Joy Emanuela, Regina Herputri, William Davis, dan Winnie Rianali. Seringkali ini kita mendengar kata digital marketing dalam kehidupan kita, khususnya dalam hal berbisnis di era saat ini. Namun, tahukah Anda apa sih sebenarnya digital marketing itu? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Digital marketing, kegiatan berbisnis dalam hal pemasaran yang lebih dipermudah dengan adanya perantara internet dan teknologi digital. Tren digital marketing di Indonesia mulai bermunculan setelah banyaknya pengusaha yang dapat melihat bahwa internet dapat dijadikan media pemasaran untuk menjangkau pembeli yang lebih luas lagi. Karena tren digital marketing ini dirasa mampu menawarkan kemudahan dalam proses pemasaran suatu produk. Sehingga digital marketing telah menjadi metode baru dalam hal pemasaran produk di dunia bisnis. Lalu bagaimana sih digital marketing itu bekerja? Nah, caranya kita dapat membuat konten-konten digital yang unik dan menarik untuk diunggah ke berbagai platform online yang ada. Konten-konten tersebut bisa berupa foto maupun video. Kemudian aplikasi-aplikasi yang bisa kita jumpai di berbagai gawai yang kita miliki bisa seperti Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, hingga TikTok yang menjadi tempat termudah untuk menyebarluaskan dan mempublikasikan suatu usaha. Bila ditanya nih, aplikasi mana yang sedang banyak digunakan dan dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran produk di Indonesia? Aplikasi TikTok lah jawabannya. Dengan pengguna aktif sebanyak 689,17 juta akun per tahun 2020 berdasarkan data yang telah kami kutip, bahkan TikTok menjadi saingan kuat untuk aplikasi Instagram loh. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya ialah, apa itu TikTok? TikTok adalah media sosial yang merupakan platform untuk bertukar dan berbagi video pendek berdurasi 15 hingga 60 detik yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan fitur-fitur untuk memperkaya video. Nah, untuk TikTok sendiri, jumlah total unduhan TikTok di dunia sudah mencapai 63,3 juta kali loh, dan Indonesia mengambil 11% dari jumlah total itu. Luar biasa bukan? Nah, sekarang kita akan lebih mendalam lagi untuk melihat fitur-fitur dari TikTok. Saya akan menjelaskan 4 fitur dari TikTok. Yang pertama ada FYP, yang kedua ada TikTok Shop, yang ketiga ada short video, dan yang keempat ada ruang edit. Yang pertama ada FYP atau For You Page, yang biasanya menampilkan video rekomendasi yang akan disesuaikan dengan ketertarikan pengguna. Yang kedua ada TikTok Shop. Ini merupakan layanan e-commerce untuk menghubungkan pembeli, penjual, dan bahkan kreator untuk berbelanja. Yang ketiga ada short video atau video berdurasi pendek 15-60 detik. Dan yang terakhir ada ruang edit, adalah tempat untuk menyiapkan video sebelum nantinya diunggah di akun TikTok. Nah, dengan adanya fitur-fitur menarik yang disediakan oleh TikTok, mampu mempengaruhi tren yang berlaku, khususnya dalam hal short video. Dan hal ini juga tak luput dari dunia perbisnisan, karena pada masa sekarang ini, para pebisnis tentunya menyadari akan kemudahan yang ditawarkan oleh TikTok untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa penelitian ini penting untuk kita bahas? Yap, jawabannya karena sejatinya penting sekali bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui strategi paling efektif dan juga mengetahui seberapa efektifkah aplikasi TikTok ini untuk melakukan publikasi sebuah bisnis. Untuk memperoleh jawaban atas penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian tertentu. Metode penelitian adalah cara untuk mendapat data agar informasi dapat diolah secara ilmiah. Terdapat 2 jenis metode penelitian yang akan dipakai. Yang pertama adalah studi pustaka, yang kedua adalah fenomenologi. Definisi studi pustaka adalah teknik mengumpulkan data dari buku, catatan, maupun jurnal selama sumber-sumber tersebut ada hubungannya dengan masalah yang terdapat di jurnal penelitian. Fenomenologi adalah metode kualitatif yang memperbolehkan peneliti memakai kemampuan subjektif serta interpersonal saat penelitian. Metode ini digunakan untuk menjelaskan proses pemasaran TikTok dan dampaknya bagi pengusaha di TikTok. Agar mendapat jawaban yang diteliti, peneliti menggunakan 2 instrumen penelitian. Yang pertama yaitu observasi mengenai TikTok sebagai media promosi digital melalui jurnal, artikel, dan sebagainya. Instrumen kedua yaitu wawancara pada pengguna aktif pengusaha TikTok yang memanfaatkan TikTok sebagai media penjualan. Dalam memilih sampel, kami menekankan pada beberapa hal berikut ini.
Yang pertama, sampel aktif dalam menggunakan TikTok sebagai media promosi produknya. Yang kedua, sampel memiliki pelanggan yang tetap dan terus bertambah yang menandakan efektivitas strategi yang digunakannya. Dan yang ketiga, sampel masih tergolong pada kalangan muda sehingga memiliki kualitas proporsional dalam menyampaikan informasi. Mengacu pada sampel dan instrumen yang telah kami susun kriterianya, kami juga telah melakukan wawancara sebagai salah satu bentuk instrumen dan untuk memperoleh jawaban atas topik penelitian kami. Berikut adalah daftar pertanyaan yang kami ajukan terhadap para sampel. Pertanyaan pertama, apakah Anda awalnya merasa tertarik berbisnis karena adanya aplikasi TikTok? Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menggunakan TikTok sebagai media promosi baik secara strategi maupun tingkat intensitas penggunaannya? Pertanyaan ketiga, dibandingkan media sosial lain, apakah menurut Anda TikTok lebih efektif sebagai media strategi digital marketing produk Anda? Berikan alasan Anda. Pertanyaan keempat, bagaimana pandangan Anda tentang peluang bisnis melalui TikTok ke depannya? Pertanyaan-pertanyaan yang telah kami ajukan bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai efektivitas strategi digital marketing melalui aplikasi TikTok. Kami telah melakukan wawancara dengan para sampel menggunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Hasil wawancara Mikjo dan Abisak sebagai content creator dan pebisnis adalah mereka merasa bahwa TikTok dapat membantu mereka untuk berbagi informasi mengenai produk mereka sekaligus meningkatkan penjualannya. Keduanya menyetujui bahwa TikTok jauh lebih efektif dibandingkan media sosial lainnya. Bagi Mikjo, alasannya ialah karena salah satu fitur TikTok yaitu FYP yang sangat strategis untuk menjangkau konsumennya. Sedangkan Abisak beralasan karena tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun, ia dapat menciptakan konten dengan mudah di TikTok. Wawancara dengan Marcella Misi dan Diva Azalia juga menunjukkan hal serupa, bahwa mereka tertarik berbisnis menggunakan TikTok setelah melihat jangkauan luas dari TikTok. Fitur seperti FYP, TikTok Shop, dan fitur sound adalah hal-hal yang sangat membantu mereka dalam mengembangkan bisnisnya. Keempat sampel tersebut rata-rata yakin bahwa ke depannya TikTok akan semakin berkembang dan lebih maju karena semakin banyak pengguna dan konten menarik yang membuat TikTok berkesan di hati masyarakat. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa eksistensi TikTok tidak dapat diprediksi karena semakin banyak kompetitor yang ingin menyamai TikTok apabila TikTok tidak melakukan inovasi secara kontinu. Ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian kami. Yang pertama adalah pesona TikTok bagi para pemula dalam dunia bisnis. Dari hasil yang kami dapatkan, responden mengatakan bahwa awalnya mereka menggunakan aplikasi TikTok hanya untuk keisengan belaka. Namun, potensi untuk sukses berbisnis melalui aplikasi TikTok terlihat menarik karena aplikasi TikTok tidak melihat atau tidak memandang dari jumlah pengikut maupun jumlah likes yang didapatkan oleh kreator, melainkan murni dari konten yang diunggah oleh para konten kreator. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai strategi penggunaan aplikasi TikTok sebagai media promosi di Indonesia. Dari hasil penelitian kami menemukan bahwa setiap responden memiliki strateginya masing-masing. Oleh karena itu, kami telah merangkumnya menjadi 5 strategi utama yang dijalankan oleh para responden dalam memasarkan produk usaha mereka. Yang pertama, menciptakan branding dengan menonjolkan ciri khas atau entitas usaha sehingga lebih mudah untuk diingat oleh para calon konsumen ataupun konsumen. Strategi kedua adalah tetap konsisten mengunggah konten video di aplikasi tersebut. Strategi yang ketiga yakni memperhatikan tren apa yang sedang terjadi di masyarakat. Strategi yang keempat adalah memaksimalkan penggunaan fitur-fitur di aplikasi tersebut. Hal terakhir yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan keempat hal tersebut secara harmonis. Poin ketiga ialah tentang efisiensi TikTok dibandingkan media sosial lainnya khususnya dalam hal digital marketing. Seluruh responden setuju bahwa TikTok lebih efisien. Karena apa? Pertama, TikTok adalah user friendly. TikTok langsung menyediakan konten-konten yang sesuai dengan minat dan kebutuhan audiensnya. Yang kedua, TikTok juga berlaku sebaliknya, yakni creator friendly, di mana mereka menyediakan algoritma khusus untuk mencarikan audiens-audiens yang tepat bagi setiap konten yang disediakan oleh para kreator. Melalui hasil yang telah kami peroleh, kami juga dapat menyimpulkan bahwa TikTok mampu menjadi cikal bakal dari pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. TikTok seolah membuka kesempatan bagi pebisnis pemula untuk tidak takut mempromosikan bisnisnya melalui TikTok. Dengan demikian, semakin banyak yang semangat untuk memulai bisnis pemulanya, semakin banyak juga UMKM yang bertumbuh di Indonesia dan menjadi penggerak utama ekonomi nasional Indonesia. Melalui penelitian yang telah kami buat, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, TikTok telah memiliki algoritma khusus agar setiap konten yang dibuat oleh para kreator
Tidak memandang jumlah like maupun followersnya, semuanya dapat sampai kepada para audiens dengan tepat sasaran. Yang kedua, telah disediakan oleh TikTok beberapa fitur untuk semakin memperkaya video. Dan yang ketiga, untuk itu, setiap penggunanya harus mengerti bagaimana menggunakan fitur-fitur TikTok untuk memperkaya video agar video menjadi semakin menarik dengan cara menambahkan fitur sound, fitur efek, dan sebagainya. Dan yang keempat, konsisten adalah kunci utama untuk sukses berdigital marketing melalui TikTok khususnya. Dan yang kelima, dengan berpartisipasi untuk melakukan digital marketing melalui TikTok, sama saja kita telah berpartisipasi untuk meningkatkan pertumbuhan nasional ekonomi Indonesia melalui gerakan UMKM. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam setiap kata-kata yang kami lontarkan. Terima kasih telah menonton dan tetap sehat, stay safe selalu.